Benar Mas Tegar. Ya. Ya ini tadi kan kita hari ini kita ngobrol nih di belakang kita ada namanya makam Seda Loji, Mangun Yudo Seda Loji. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa Petambakan itu memang cikal bakal dari Banjarnegara. Itulah kenapa kemudian saya beserta beberapa teman dan juga ahli sejarah kemudian tahun kemarin 2018 kita mengupayakan agar ada peninjauan hari jadi dan kemudian berubahlah hari jadi yang tadinya 22 Agustus 1831 kemudian berubah menjadi 26 Februari 1571 gitu. Nah itu diambil dari apa Pak pengambilan itu pada tahun itu? Ya, jadi begini, kalau Banjarnegara hari jadi yang lama yang kemudian kita ganti itu kan dibuat ataupun ditandai dengan diangkatnya di Payuda 4. Tahu jalan di Payuda kan? Di Payuda yang di kota. Pendopo di Payuda di Graha juga. Nah, di Payuda itu adalah bupati pertama tahun 1831. Tapi perlu diingat 1831 itu dia adalah bupati pertama yang diangkat oleh Belanda. Jadi waktu itu setelah perang Diponegoro selesai 1830 Diponegoro ditangkap kemudian diasingkan ke Makassar. Kemudian Banjarnegara itu karena menjadi salah satu pendukungnya Diponegoro, maka yang tadinya pusat kekuasaannya itu ada di Banjarkulon atau Banjarwatulembu, kemudian diturunkan statusnya menjadi distrik dan kemudian bupatinya diambilkan dari Purbalingga. Nah, ditunjuk oleh Belanda itu. Ya betul, karena sebagai konsekuensi dari Keraton Surakarta ketika pertempuran atau perlawanan Diponegoro berhasil ditumpas, maka wilayah Banyumas dan sekitarnya termasuk Bagelen itu menjadi kompensasi untuk bayarannya Belanda. Ini itu sudah berhasil menumpas Diponegoro. Artinya di Payuda 4 itu ya bisa dikatakan waktu itu ketika perang Diponegoro dia juga dianggap berjasa terhadap Belanda karena di pertempuran di Widara Payung misalnya di Kroya itu konon dia ikut membantu dan cukup membunuh banyak laskar-laskarnya Diponegoro gitu. Sehingga sebagai balas budi Belanda juga maka ditaruhlah di Payuda 4 itu sebagai Bupati Banjarnegara dan kemudian pusat ibu kota itu dipindah ke Banjarnegara yang sekarang begitu. Nah, kalau sejarah dari Banjarnegara Banjar Petambakan itu sendiri sebenarnya tidak lepas dari sejarah tentang tragedi Sabtu Pahing ya kalau orang Banyumas tahu itu. Jadi dulu awalnya Banyumas Raya ini kan Kadipaten Wirasaba namanya. Wirasaba itu sekarang di daerah Purbalingga berarti yang ada Bandara Jenderal Sudirman. Itu. Nah, jadi di Wirasaba waktu itu era Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir kalau kita tahu lah ya. Nah, jadi itu waktu itu Warga Utomo itu diminta untuk memberikan biasanya semacam upeti, tapi Sultan biasanya minta perempuan gitu untuk jadikan istrinya gitu. Nah waktu itu ya jenis itulah ya. Walaupun Islam membatasi 4, tapi kan raja-raja Jawa kadang ada yang punya 100, 200 itu kekuatan seksualitasnya Raja Jawa itu. Perlu dicari nanti sejarahnya gimana gitu. Perlu diteliti ya. Ya, jadi waktu itu disuruh membawakan itu perempuan dan dibawalah anaknya. Hanya saja waktu itu anaknya itu zaman dulu kan memang ada perjodohan kan. Kayak Siti Nurbaya. Kalau kamu kan nyari sendiri ya biasanya. Beda generasi. Tapi nggak dapat kan? Iya, nyari sendiri nggak dapat. Kadang ada benernya, kadang itu. Jadi dulu sudah dijodohkan, anak itu sudah dijodohkan sama anaknya Gemang Toyareka. Jadi anak si Warga Utomo Bupati Wirasaba itu punya anak perempuan, kemudian sudah dijodohkan sama anaknya Gemang Toyareka. Hanya waktu itu memang tidak sampai terjadi pernikahan, hanya dijodohkan saja dan tidak jodoh. Tidak jodoh artinya keduanya tidak mau, ya tidak sampai berhubungan suami istri juga, hanya memang pernah menikah. Nah,
ketika sampai di Pajang, perempuan itu dipersembahkan untuk raja, ternyata mantan suaminya yang anaknya Demang Toyaraka itu berangkat ke Pajang, dan dia ada semacam protes demo gitu. Kalau demo zaman dulu di Keraton Pajang itu, zaman dulu itu Tapa PP namanya. Tapa PP itu berjemur di tengah alun-alun tanpa baju gitu ya. Nah, nanti itu sebagai bentuk protesnya zaman dulu kayak gitu. Kalau sekarang ya demonstrasi lah ya. Nah itu terus kan pengawal Pajang kan terus tanya, kenapa kok Tapa PP di sini? Terus dibilang, wah itu perempuan yang dipersembahkan untuk Sultan Pajang itu istriku gitu. Padahal bagi Warga-Utomo dan juga si perempuan itu sebenarnya ya memang pernah dinikahkan, tapi memang tidak jodoh gitu. Nah, hal itulah yang kemudian ketika Warga-Utomo pulang dari Pajang, kemudian Sultan Pajang tahu seperti itu, dia marah, tersinggung kan, saya dikasih bekasan nih gitu kan ya. Nah, akhirnya dia meminta gandrik ataupun apa namanya, gundik bukan, gundik aja. Pasukan lah ya, pasukan prajurit terbaik, bunuh Warga-Utomo karena dia sudah dianggap mencemarkan nama baik, menghina itu kan, masa ngasih orang perempuan bekasan. Itu sampai di daerah Kebumen itu si prajurit yang mau membunuh itu sudah mengejar itu di belakang. Nah, tapi pada saat si Sultan Pajang memerintah itu, si putrinya Warga-Utomo itu diklarifikasi, bener nggak kamu itu sudah pernah nikah? Iya, tapi belum pernah ngapa-ngapain gitu. Artinya saya masih gadis ting-ting gitu ya. Nah, baru setelah itu Sultan Pajang sadar, kalau begitu saya salah dong, saya mau memerintah membunuh bapaknya dia kan. Akhirnya dia pesan lagi ke salah satu prajuritnya lagi, tolong batalkan pembunuhan itu. Nah, tapi ternyata itulah namanya tragedi Sabtu Pahing. Si prajurit kedua mengejar dengan kekuatan penuh gitu ya. Kalau zaman dulu pasti mungkin nggak tahu pakai jalan kaki atau kuda ya. Saya nggak tahu apakah nanti perlu dicari juga itu sejarah kuda masuk di Indonesia itu tahun berapa. Ya kan bisa jadi kuda kan katanya maksudnya zaman kolonial atau zaman Arab juga itu ya. Nah, apakah zaman Sultan Pajang sudah ada kuda atau belum? Yang jelas ketika itu si prajurit kedua ngawe-awe melambai-lambai ya. Weh, jangan dibunuh gitu. Ke prajurit pertama yang membunuh, tapi si prajurit pertama justru ngiranya segera dibunuh gitu. Nah, pada akhirnya kemudian si Warga-Utomo waktu itu berada di sebuah rumah, ada sebuah balai itu kursi panjang kayak risban ya. Balai panjang, balai Malang namanya, karena Malang di tengah-tengah rumah gitu ya. Kemudian dia sedang makan pindang banyak ya, mungkin opor enrok gitulah ya, angsa. Nah, dan harinya Sabtu Pahing. Nah, kemudian dibunuhlah dia, dan dibunuh betul, sehingga kemudian prajurit kedua datang dan akhirnya kan kok malah kenapa dibunuh gitu ya. Akhirnya sedih lah itu kan ya, terjadi kesalahpahaman. Nah, hari Sabtu Pahing itulah kemudian orang Banyumas Raya, termasuk orang Banjar, orang-orang tua biasanya agak ila-ila ataupun menghindari keluar rumah di hari Sabtu, kemudian makan pindang banyak dan duduk di Balai Malang. Nah, sebenarnya itu tragedi itu untuk Warga-Utomo, tapi karena orang Banyumas itu mungkin sangat semacam kepercayaan ya, gitu kepercayaan sehingga itu diyakini kalau hari Sabtu itu hari sial. Ya, makanya kan di Banjarnegara atau Banyumas Raya jarang kita temukan masakan entok gitu ya. Jarang. Rica entok, kalau di Wonosobo banyak, tapi kalau di Banjar biasanya jarang. Nah, itulah Sabtu Pahing. Nah, setelah kematian Warga-Utomo, kemudian Warga-Utomo itu punya 4 anak, dan setelah dia mati, kemudian Sultan Pajang meminta agar anak keturunannya Warga-Utomo ada yang sowan ke Pajang.
Pajang itu mungkin kalau sekarang sekitar Purwodadi Grobogan gitu lah ya. Purwodadi. Diminta untuk menghadap. Nah, anak-anaknya warga itu nggak ada yang berani. Takut seperti ayahnya dibunuh gitu kan. Akhirnya ada anak menantunya Wargotomo itu namanya Jaka Kaiman. Berani menghadap. Nah, dia mau nggak mau akhirnya berani menghadap. Dia muridnya Kiai atau putranya Kiai Meranggi Kejawar. Kalau di Banyumas agak ke selatan dikit itu ada namanya Desa Kejawar. Nah, si Jaka Kaiman itu dia berani, oke, saya yang berangkat. Nah, ketika berangkat ke Pajang, ternyata di sana tidak seperti yang ditakutkan. Ternyata dia justru diangkat menjadi bupati. Nah, peristiwa itu terjadi pada 22 Februari atau waktu itu berarti pas sowanan ataupun pertemuan dengan raja kan waktu itu biasanya ada di bulan Mulut sama bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu biasanya pas 27 Ramadan, pas nuzulul Quran itulah ya. Nah, 27 Ramadan waktu itu menghadap dan ternyata dia di kamu sekarang menggantikan mertuamu gitu. Nah, akhirnya Jakaman oke, siap. Dia kemudian mengganti namanya Nunggaksemi. Nunggaksemi itu pakai nama pendahulunya yaitu Wargotomo. Dia Wargotomo II berarti. Marga ya. Itu semacam marga bukan? Oh, enggak juga sih, itu nama gelar sebenarnya. Gelar kayak kalau kayak Tan Malaka. Tan Malaka kan gelar. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau ini kan gelar-gelar kayak semacam kerajaan Pakubuwono I, II, III, Hamengkubuwono I, II, III, IX gitu ya. Nah, terus akhirnya Wargotomo II, berarti si Jaka Kaiman lah ya, kita sebutnya Jaka Kaiman. Itu karena merasa dia anak mantu, kan berarti dia punya saudara ipar 3 kan. Nah, dia waktu itu tentu merasa tidak enak kan. Nah, bukan keturunan asli. Ya, sehingga setelah 22 Februari 1571 itu dia diangkat. Pada pertemuan kedua, biasanya kan selain nuzulul Quran ada ketika kalau Lebaran biasanya apa? 1 Syawal. Apa ada silaturahmi. Nah, silaturahmi itulah pada momen silaturahmi itulah dia kemudian menyampaikan kepada Sultan Pajang. Ini fakta pikiran ya. Prof Sugeng pun menyatakan ini fakta pikiran. Tapi kalau yang 22 Februari itu atau 27 Ramadan itu di babat Banyumas, babat Kali Bening itu ada bahwa Jaka Kaiman diangkat jadi bupati di Wirasaba itu 22 Februari. Nah, itu disampaikanlah Jaka Kaiman menyatakan ke raja bahwa saya akan membagi menjadi 4 untuk saudara-saudara saya. Dan saya akan tinggal di daerah Banyumas. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ketika dia pulang sampai di Wirasaba, dia sudah membagi. Artinya kan tidak mungkin dia membagi tanpa persetujuan Sultan. Kalau zaman dulu itu insubordinasi ataupun pelanggaran terhadap perintah Sultan itu kan bisa fatal. Artinya sehingga ketika dia pulang dia sudah membagi. Artinya pembagian 4 Wirasaba menjadi 4 itu sudah yaitu tanggal dikonfirmasi. Tanggal 1 Syawal itu. Itulah yang kemudian jadi hari jadi Banjarnegara. Karena pembagian 4 itu ada yang pertama Banyumas sendiri, kemudian Wirasaba, kemudian Banjar Petambakan, dan yang satunya Merden atau Pamerden. Nah, 4 wilayah itulah. Nah, Banjar Petambakan inilah yang kemudian jadi Banjarnegara ini. Hanya saja memang di awal-awal pembentukan Banjar mungkin tidak begitu lestari sehingga di babat-babat itu kurang begitu didengar. Sehingga itulah kenapa kemudian Banjarnegara sekarang memilih hari jadinya adalah 26 Februari 1571 atau 1 Syawal tahun itu. Nah, ini signifikansi makam ini bisa menjadi salah satu bukti ataupun dasar dari penelitian tersebut. Ya, signifikansinya begini, ketika kita mengacu hari jadi itu mulai 1831, itu artinya menafikan ataupun meniadakan bupati-bupati sebelum itu. Padahal
bupati-bupati sebelum itu kan ada. Artinya sejak 1571 itu sudah ada. Kemudian dibagi wilayah ya itu. sejak dibagi wilayah itu bahkan sampai terjadi perpindahan kan. Nah, jadi Banjar Petambakan atau sekarang namanya kan Petambakan ya. Petambakan itu memang kemungkinan dulu memang awal-awal Kadipaten Banjar kan memang di Petambakan. Karena kalau kita lihat ada beberapa toponimi ataupun nama-nama daerah yang mengacu kepada sebuah konsep tata ruang sebuah kadipaten gitu. Di daerah selatan Balai Desa itu ada daerah namanya Batur Gede. Batur Gede itu biasanya mengacu pada kayak semacam keratonnya lah. Keraton. Atau kalau di keraton itu namanya Siti Hinggil gitu ya. Kemudian ada juga daerah namanya Keradenan, mungkin tempat Raden-Raden gitu ya. Jadi konsep tata kotanya, tata ruangnya hampir mirip seperti kadipaten gitu. Ya tentu saja kalau kita mengacu pada konsep Macapat atau tata kota Jawa ya harusnya iya. Hanya kan mungkin karena perubahan kota sudah sedemikian lama gitu ya, sudah 1500 kan berarti perpindahan rezim juga mungkin ya, perpindahan rezim itu sehingga mungkin sekarang ya sudah tidak ada, tapi tadi nama-nama ataupun toponimi itu masih ada artinya, dan termasuk makam ini saya melihat makam-makam juga memang letaknya kan biasanya di pondok lah ya, pondok. Kalau orang kalau konsep sejarah Jawa kan biasanya prasejarah bahkan kan di gunung berundak. Kalau gitu kan. Biasanya kalau kakek moyang nenek moyang biasanya makamnya itu di gunung biar karena lebih dekat dengan yang Maha Kuasa gitu. Karena kita orang-orang dulu pun percaya bahwa jiwa itu, roh itu akan melayang ke atas gitu ya. Nah, betul. Dan inilah makam Sedaloji. Nah, pentingnya Sedaloji ini yang menarik bahwa kemudian sejarah lisan maupun teks-teks Babat itu cukup banyak yang mengulas tentang Mangunyudo ini. Jadi ketika terjadi perang geger perang Pracina tahun 1740 sampai 43, dalam sejarah lisan maupun teks Babat itu Mangunyudo Sedaloji inilah yang ikut membantu Kesultanan Surakarta ketika itu melawan VOC. Jadi waktu itu kan VOC terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Cina di Weltervreden atau ya di luar kota, batas kotanya Batavia waktu itu. Dan kemudian orang-orang Cina yang ada di daerah kawasan Batavia, mereka pergi ke arah timur dan melakukan penyerangan terhadap pos-posnya VOC waktu itu. Termasuk dia kemudian menggalang kekuatan di Semarang, misalnya ada Sun Kuning gitu, Sunan Kuning gitu ya. Sunan Kuning sih. Iya, Sun Kuning. Terus kemudian ada Kapitan Sepanjang. Kapitan Sepanjang itu dulu orang Cina itu biasanya dikasih jabatan, kalau nggak pemungut cukai, dia juga punya pengelola pabrik atau perdagangan gitu ya. Kemudian juga tadi keamanan, karena mungkin jago kungfu kali ya. Iya. Nah, Tai Chi. Ya, jadi ya wajar kalau kemudian orang-orang Cina sekarang pun masih punya posisi yang kuat ya, memang karena secara tradisi sejak zaman kolonial pun mereka sudah punya tempat khusus di pemerintahan, utamanya di perdagangan. Ya, betul, khususnya di perdagangan. Nah, ketika itu Kapitan Sepanjang itu termasuk dia mencoba menyerang kawasan Mataram atau Kertasura. Waktu itu kan masih di Kertasura, dan waktu itu Pakubuwono II, ya kalau nggak salah Pakubuwono II itu dia sifatnya mendua. Jadi raja-raja Jawa itu kan agak mendua gitu ya. Dua kepribadian ya kayak cowok lah ya. Kalau cowok kan biasanya ada yang mendua, mentiga gitu. Nah, kalau Fahri kayaknya itu yang sah, belum yang playboy gitu lah ya. Ya artinya maksudnya Raja Jawa waktu itu antara mendukung VOC dengan tidak gitu ya, atau mendukung pasukannya Cina. Mungkin pragmatis. Ya, betul, pragmatis. Jadi memang Raja Jawa pengennya dia tetap berkuasa, dia aman. Ya. Nah, di mata rakyat baik, betul. Di mata pemerintahan Belanda juga baik. Baik, ya. Nah, waktu itu orang Jawa gitu sih. Ya. Tipikal orang Jawa. Ya.
Kemudian si Pakubuwono II itu tadi dia memang dia kan memang dilindungi oleh VOC ya. Raja-raja Jawa kan bekerja sama dengan VOC, dengan Belanda itu biasanya dalam rangka untuk dilindungi karena persenjataannya VOC lebih canggih. Nah, dia antara mendua, jadi antara ikut membela VOC juga ikut sisi lain dia juga merasa terancam juga kalau VOC terlalu besar, kekuasaan saya juga terancam gitu kan. Nah, maka dia terhadap Cina pun dia agak membela juga. Maka termasuk dia kemudian memerintahkan Mangun-Yudo Sedaloji itu untuk ikut membantu Pak Kapitan Sepanjang dan kawan-kawan menyerang loji ataupun bentengnya Belanda. Nah, itulah menariknya. Nah, kemudian Mangun-Yudo ini yang dimakamkan di sini ya. Iya. Mangun-Yudo rahimahumullah. Ya, semoga dirahmati Allah. Mujahid. Dia kemudian ikut menyerang apa? Loji VOC di Kartosuro waktu itu dan hancur juga itu. Bahkan termasuk nanti efek dari perang itu kan sampai istananya terbakar gitu ya. Dan itu benar pindah ke istana itu. Nah, waktu itu konon konflik ataupun intrik di peristiwa terbunuhnya Mangun-Yudo ini, waktu itu PB2 berpesan nanti di loji Belanda itu silakan diserang sekuat tenaga, tapi jangan membunuh 2 orang pasangan Belanda yang ada di lantai 2. Dan orang-orang percaya bahwa 2 orang itu ternyata adalah Pakubuwono II sendiri. Artinya dia berada di lojinya VOC. Artinya kan dia berarti mengorbankan anak buahnya sendiri. Dia suruh menyerang loji benteng VOC, tapi yang dia sendiri juga di situ. Artinya dia telah menduanya. Nah, ternyata betul ketika Mangun-Yudo ini bersama pasukannya menyerang loji VOC itu, banyak pasukannya meninggal. Dia kemudian membabi buta gitu ya karena melihat pasukannya meninggal, dan dia ternyata betul bisa berhasil masuk ke loji VOC itu, dan dia melihat sepasang orang Belanda itu yang dan kemudian dia berusaha menyerang, dia lupa terhadap pesannya PB2 itu, dan ternyata dia kemudian dijatuhi bukan hukuman, kayak semacam bola besi. Zaman dulu ada mortar gitu. Iya, mungkin mortar atau apa ya. Yang jelas sudah dijatuhi itu, dan kemudian dia terkena dadanya dan kemudian dia meninggal. Dan konon dia setelah meninggal itu memakai kuda yang ditungganginya itu secara ajaib bisa menaikkan jenazahnya kemudian membawa pulang ke sini. Nah, waktu itu mungkin kabupaten sudah pindah ke Banjarwatu Lembu ya. Karena waktu itu mayat ataupun jenazahnya Sedaloji ini rencananya mau dimakamkan di daerah Banjarkulon. Hanya konon waktu itu Sungai Merawu di sebelahnya ada Sungai Merawu. Itu konon banjir sampai 30 hari 30 malam. Mungkin itu jadi pertimbangan untuk ya, sehingga dia pada akhirnya dikuburkan di sini. Toh ini juga masih wilayah Banjar Petambakan, leluhurnya juga di sini. Nah, itulah dia kemudian dimakamkan di sini. Kemudian setelah itu nilai patriotisme si Sedaloji itu ternyata tertularkan ke anak-anaknya. Jadi Mangun-Yudo selanjutnya itu ternyata tadi dia menjadi supporter ataupun menjadi bala bantuannya di Diponegoro. Jadi sikap anti kolonialnya itu memang kuat. Sehingga tadi ketika kemudian terjadi perang di Diponegoro, maka laskar orang-orang Banjar Petambakan, Banjar Kulon itu justru yang seharusnya secara struktural itu harusnya dia ikut membela Kartosuro, Surakarta lah ya, waktu itu sudah Surakarta. Tapi ternyata dia justru membela Diponegoro. Sangat membingungkan. Nah, nggak membingungkan juga.
artinya mungkin dia sudah ada jiwa ke apa ya, kedaerahan juga, bahwa ngapain sih kita bela-belain orang asing gitu ya. Artinya sikap nasionalis, sikap handar beni terhadap budaya, terhadap leluhurnya tuh kuat gitu ya, dibanding orang-orang yang kemudian ngalor ngidul nggak jelas. Mereka mudah terpesona dengan dengan iming-iming jabatan. Kan sekarang banyak juga orang yang jadi antek asing kan, banyak juga. Contohnya itu yang wali kota yang diangkat Belanda itu. Nah iya, makanya itu kan ya, artinya disebutnya apa, wali kota tuh bupati, bupati, bahkan beslit. Nah makanya ketika hari jadi Banjarnegara 1831 itu kan dasarnya kan arsip satu arsip kolonial, ada beslit ataupun SK waktu itu ya, bahwa Ki Bayuda IV diangkat oleh Belanda menjadi bupati di Banjarnegara gitu ya. Terus juga leluhur itu kan mungkin dulu nggak mengenal arsip, jadi nggak ditemukan yang arsip sebelum memang ada kelemahan ketika penyusunan itu agak terburu-buru, sehingga satu-satunya itu ya maka arsip itu. Mereka mungkin penyusunan waktu itu tidak begitu fokus bagaimana melihat bahwa ada sebuah fakta sejarah bahwa sebelum 1831 itu Banjarnegara sudah merupakan eksis sebuah kabupaten yang mestinya, apalagi dengan jiwa-jiwa patriotisme seperti Bangun Yudo, Setaloji, Bangun Broto, Bangun Yudo 2, 3 yang ikut Diponegoro, itu ya mestinya harus diakomodir. Terus juga itu Pak, mungkin dari dulu itu yang sekarang juga ya literasi itu lemah loh di Nusantara. Betul. Jadi apalagi sejarah Islam ya. Kalau Rick Leff sendiri kan mengatakan sejarah Islam itu sejarah yang paling tidak jelas di Nusantara, karena tradisi literasinya enggak. Kalau teorinya banyak. Ya Hindu Buddha kan mungkin masih ada peninggalan berupa prasasti yang diukirnya mungkin di batu atau di logam yang itu cukup awet gitu ya. Hanya tradisi tulis di Islam memang mungkin sudah mungkin ada gitu ya. Tapi kan tradisi kertas kemudian mudah lapuk juga. Misalnya di daerah-daerah Sumatera ada Bustanus Salatin, Tajus Salatin, itu kan juga bagus juga. Artinya mereka juga sebenarnya punya, dan saya yakin orang Jawa pun punya. Adanya babat-babat itu kan sebenarnya ada, hanya keawetan dokumen itu yang kemudian tidak kemudian dilestarikan. Di Petambakan pun masih ada orang yang punya babat itu mungkin 1900-an awal lah. Itu pun ya kondisinya sudah lapuk, kemudian juga kemampuan membaca teks kuno itu juga rendah. Makanya harapannya nanti Mas Tegar mungkin bisa lebih mendalami ke siapa tahu filologi gitu ya, tentang naskah kuno, sehingga ke depan bisa ada ahli Banjarnegara yang mungkin babat-babat di kawasan Banyumas tidak hanya Prof. Sugeng Priyadi yang nanti bisa dari Jogja itu Prof. dari Purwokerto, Banyumas, guru besar di UMP. Ya, terus selain makam ini yang menjadi dasar penelitian dari berubahnya hari jadi Banjarnegara, apakah hanya makam ini? Enggak, justru lebih ke, kalau di penelitian dokumen itu kan tidak selalu sumber sejarah itu dari in situ di lokasi atau di lokasi tempat yang kita pelajari. Justru cerita tentang pembagian empat wilayah itulah yang menjadi dasar. Pakainya babat Kali Bening di Banyumas. Jadi malah lebih ke 4 daerah itu ya. Iya. Karena secara logika itu ketika 4 wilayah administratif itu dibagi, kemudian kan sudah dibagi 4, itu menjadi start point dari hari jadinya itu. Kemudian keberadaan tadi makam ini, termasuk makam Bupati Bangun Yudo ini kan juga hal yang tidak terbantahkan. Sebelum 1831 Bupati Bangun Yudo itu sudah ada. Ini berarti bupati ke berapa? Ini kalau tidak salah itu sekitar bupati ke, kalau nggak 3 yang 4 lah. Karena sebelum kolonial Belanda itu.
Masa VOC. Masa VOC malah. VOC kan 1000 berapa? 799 ya. Kan 1600 Akhir abad 18. Nah, betul. Jadi dia masa era VOC, kemudian setelah VOC zaman kolonial era perang Diponegoro, era Sultan Agung perang Diponegoro itu sudah pindah di Banjar Watulembu. Nah, di Watulembu sebenarnya ada juga ya situs yang lebih tua, misalnya Watulembu atau Watu Nandi. Nanti bisa juga ke sana, silakan. Nanti ke daerah Banjar Kulon. Watu Nandi. Watulembu. Ada dua batu berbentuk sapi itu ya. Hanya kan tidak ada prasasti pendukung dari itu, sehingga kita tidak tahu. Bisa jadi pada masa itu mungkin sini ada sebuah mungkin kekuasaan lokal ya, bisa jadi itu kan karena kalau kita lihat juga bagaimana ada Candi Dieng, perjanjian Dieng itu kan era Sanjaya awal atau era Hindu Buddha awal. Nah, itu di Dieng itu pusat peribadatan. Di sana ada Dharmasala. Artinya kan ada, selain ada pusat peribadatan, biasanya ada juga pusat pemerintahan. Siapa tahu juga mungkin bisa jadi lebih awal di sini di Banjar Kulon. Tapi kan no right, tidak ada tulisan ya, tidak ada sejarah gitu kan. Ya kita tidak bisa menduga-duga. Tapi nanti bias. Ya, nanti bias. Yang jelas di sana ada Watu Nandi, kemudian ada juga semacam Lingga Yoni yang orang juga di sana menyebutnya dikira umpat gitu ya. Tapi kalau para ahli sejarah biasanya menyebutnya ini Lingga Yoni. Terus itu awal mulanya kok kepikiran untuk meneliti dari jadi Banjarnegara itu awalnya gimana? Awalnya saya ngobrol sama Prof Sugeng. Diskusi ya? Ya, diskusi. Saya tadinya tidak begitu ngerti, tidak begitu tertarik terhadap sejarah lokal gitu ya. Tapi kemudian ketika saya ikut ekspedisi Serayu tahun 2015, saya melihat ada diskusi dengan Prof Sugeng, ternyata iya juga ya. Kenapa 22 Agustus itu jadi hari jadi, terus kemudian ada prosesi yang paling menarik sebenarnya prosesi boyongan. Setiap 22 Agustus itu PMK Banjarnegara selalu ada prosesi boyongan. Jadi orang-orang, para pejabat itu semuanya naik dokar dari Banjar Kulon ke Banjarnegara. Nah, artinya itu kan makna simbolis bahwa waktu itu terjadi perpindahan kekuasaan. Artinya itu sangat menyakitkan sekali. Bayangkan dari kekuasaan pribumi yang orang Banjar asli gitu ya, kemudian dipindahkan ke Banjarnegara yang sekarang, yang itu dari luar, orang Purbalingga yang notabene dia adalah antek-anteknya. Ya, saya sih nggak begitu menyatakan di Payuda 4 itu antek-antek Belanda. Mungkin secara kronologis, secara timing waktu itu, yaitu bentuk loyalitas terhadap pimpinan lah gitu ya. Cuma kan tidak jadi menjadi kemudian aneh ketika pimpinan itu sangat pro asing gitu loh, tidak mengakomodir pribumi. Itu kan jadi saya pikir apa hebatnya gitu ya, sehingga kemudian saya mulai saya menulis di media massa, mulai menyulut itu. Dan ternyata respon publik cukup kuat. Dan juga diawali juga dengan sejarawan sebelumnya almarhum Adi Sarwono juga, dia menyatakan kejanggalannya kenapa Banjar hari jadinya gitu. Cuma kan Pak Adi Sarwono hanya menyampaikan di buku Banjarnegara Sejarah dan Budayanya, belum melakukan penelitian gitu. Belum, dan beliau tidak mencoba menggaungkan itu ke masyarakat juga. Kalau saya mencoba itu karena ini sejarah publik ya, ini menarik, artinya ini terkait dengan asal dari mana kita ya, itu penting. Itu kan penting. Sehingga ketika kita kok titi mangsanya itu kok saya hati saya kok merasa enggak begitu terima gitu. Kok Banjarnegara dimulai sejak itu gitu loh. Terasa pendek gitu. Terus ya, satu terasa pendek, yang kedua
apa eksistensi bupati-bupati sebelumnya gimana, padahal patriotismenya, nasionalisme lebih kelihatan begitu dah dibanding di Payuda 4 gitu. Tapi setelah era di Payuda 4 kemudian kita juga bangga juga misalnya ada Sumitro Kolopoking Purwonegoro gitu, itu juga tokoh yang ikut berperan di dalam BPUPKI misalnya. Itu kan juga menarik sih. Ya tadilah saya tidak kemudian mengatakan menjudge di Payuda 4 itu sebagai antek Belanda ya mungkin. Tapi kemungkinan besar ya sih. Ya. Silahkan diterjemahkan sendiri. Soalnya kan emang semangat zaman mungkin memaksa dia untuk harus loyal pada pimpinan juga ya mungkin kita harus memaklumi juga mungkin waktu itu anaknya diancam kan. Wah juga itu dia digaji ya kayak sekarang kan ada juga orang yang kemudian mendekat pada kekuasaan dalam rangka sepiring dua piring nasi dan segenggam permata kan gitu kan. Artinya ya kadang-kadang kita memang pada akhirnya harus menentukan pilihan bahwa kadang-kadang kekuasaan itu tidak selalu selamanya benar gitu. Apa yang benar pada saat ini bisa jadi salah di masa mendatang. Makanya tapi biasanya kebenaran sejati kan universal. Di Diponegoro meskipun orang Belanda tetap pasti menyatakan Diponegoro itu pengacau gitu ya. Tapi secara universal orang akan mengatakan bahwa Diponegoro adalah pejuang. Makanya di masa sekarang pun kita harus betul-betul hati-hati juga. Apakah loyalitas kita kepada pimpinan, kepada pemerintah yang apakah di masa depan kemudian menjadikan kita menjual harga diri kita, menjual keuniversalan sebuah kebenaran itu apa tidak? Mungkin kalau saya ambil mungkin itu Pak Bono 4 itu seorang realis, Pak. WB2 itu yang WB2 ya, yang Belanda itu. Ya, mungkin seorang realis mungkin. Kayaknya aku lebih aman kalau misal lebih dekat ke oportunis. Oportunis juga mungkin. Ya, kalau idealis kan mungkin kayak si itu Diponegoro itu idealis, memperjuangkan. Ya makanya kan kalau mahasiswa ya saya pikir ya harus idealis gitu. Idealis. Nanti ada saatnya nanti akan menuju pada realistis bahkan oportunis. Tapi ketika mahasiswa saya pikir waktunya waktu idealis. Harusnya. Jangan sampai idealis itu hanya untuk orang muda kalau kata Tapi Abu Bakar sendiri juga dia ketika menghadapi masa itu banyak konsultasi pada orang muda karena orang muda itu masih jernih. Artinya dia tidak ditumpangi kepentingan apapun. Terus juga kalau realis itu kalau ada kemungkinannya sedikit itu sudah langsung ganti rencana. Ya kemungkinan berhasil wah ini nggak memungkinkan. Dari para tokoh sejarah ini kita bisa belajar tentang bagaimana menjalani hidup gitu ya. Akan jadi apa kita di masa mendatang, akan dikenang sebagai apa kita di masa mendatang, itu harus menjadi hal yang perlu kita pikirkan saat ini juga. Artinya kita tidak boleh hanya mencari enak saat ini, atau kalau anak-anak sekarang kan hedon. Pokoknya ya apa yang ada sekarang dinikmati lah. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana kira-kira orang nanti ketika kita sudah mati, kita sudah tiada, itu orang mengenang kita sebagai apa. Jadi ini terakhir mungkin Pak, pesan Bapak untuk kaula muda tentang pentingnya sejarah. Ya, saya pikir tadi selain kita harus berpikir tentang nanti ketika kita mati jadi apa, banyak hal meninggalkan legacy gitu. Legacy warisan. Jadi apa yang ada di masa lalu itu sebenarnya sangat-sangat kaya, sangat banyak pelajaran. Hanya saja kadang kita tertutup oleh kebodohan kita, kemalasan kita berliterasi ya. Dan juga saya pikir ke depan perlu budaya Jawa, budaya Indonesia itu kan adiluhung, banyak hal yang bisa dipelajari. Sehingga saya pikir kayak misalnya tentang filologi, tentang naskah kuno, teman-teman mahasiswa sekarang saya pikir juga perlu. Jangan sampai kita nanti belajar
gamelan, belajar naskah kuno itu ke negeri Belanda atau ke Ngiris sih. negara asing yang ada ahlinya di sana. Maka kalau begitu ya kayak Purba Caraka, kemudian siapa kayak Prof. Sugeng Priadi itu kemampuan membaca naskah kuno, membaca tulisan kuno itu harus dipelajari. Kemudian kecintaan terhadap sejarah lokal itu juga dipelajari, karena saya meyakini ketika kita mempelajari, mendalami sejarah lokal itu tidak kemudian akan menjadikan kita menjadi satu kuno, menjadi kita takut disintegrasi gitu, merasa tidak nasionalis, tidak apa lokalitas banget, enggak. Tapi justru ketika kita mendalami sejarah lokal, maka justru akan semakin memperkuat, karena sejarah nasional itu kan kristalisasi dari sejarah lokal. Ketika kita belajar Mangunkusumo, pasti akan mengerucut kepada bagaimana nasionalisme, bagaimana kemudian juga Diponegoro, dan endingnya pasti nasionalisme, bagaimana bangsa ini merdeka. Artinya saya meyakini bahwa Mangunkusumo Sedanoji itu juga punya visi kebangsaan yang jelas, bahwa bumi Indonesia ini yang milik bangsa Indonesia, yang harus dikuasai oleh orang Indonesia sendiri untuk kemakmuran kepentingan bangsa Indonesia. Jadi saya pikir cintai sejarah lokal, cintai hal-hal yang berbau lokal, walaupun kita tetap wawasan kita harus global. Think global, act lokal. Oke, keren sekali. Ya, makasih Bapak sudah bersedia untuk kita wawancarai. Terima kasih atas waktunya. Oke. Saya rasa itu saja. Oke, terima kasih. Kita akhiri wawancara. Salam aksi. Ya, kita di kalau sudah ada aksi Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Sejarah adalah guru kehidupan.